penting tersambung hati wa kalbu wa Allah. Kini kita membahas tentang 3 penghalang seseorang mendapat hidayah Allah. Jadi ada 3 penghalang orang bisa mendapatkan hidayah Allah. Di situ kita bisa berhati-hati biar sampai hidayah Allah gitu. Nah, Bu. Nah, sebelum kita paparkan satu persatu, kini kita ajak dulu ibu-ibu untuk menyegarkan pemikiran kita. Ibu kenal jo Abu Thalib? Abu Thalib oleh siapa Abu Thalib? Siapa Abu Thalib? Paman Nabi. Paman Nabi itu meninggal dalam keadaan apa, Bu? Kafir, tidak beriman. Padahal beliau membesarkan, merawat, memelihara utusan Allah. Beliau paman Nabi, punya aliran darah dengan Rasulullah. Tapi kenapa kok bisa seperti itu? Nah, jadi di situ bisa diambil pelajaran kenapa Abu Thalib tidak mendapat hidayah. Itu ada penyebabnya 3 penghalangnya. Mudah-mudahan kita berhati-hati dan berwaspada agar kita bisa mengalir hidayah Allah ke kita, Ibu-ibu. Yang pertama adalah penyebab seseorang terhalang dari mendapat hidayah Allah. Yang pertama, Ibu, tolong mano yang maitong galang mencari ape, tolong fokus kemari. Saja tekan tuh, nak. Ya. Yang pertama, tidak selektif memilih teman. Tidak selektif memilih teman. Apa arti selektif? Memiliki teman yang buruk. Tidak selektif. Selektif itu apa? Indah berhati-hati dia kawan. Sembarang di kawan saja. Tidak hati-hati. Nanti orang yang tidak selektif memilih kawan itu, Bu, akan menyesal. Gigit jarinya besok di padang mahsyar, Bu. Menyesalnya. Banyak di dalam Al-Quran disampaikan di Allah, orang yang tidak selektif memilih kawan akan menyesal. Salah satunya di dalam surat Al-Furqan ayat 28. Ibu tolong Ibu simakkan di dalam surat Al-Furqan Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalilan. Apa kata Allah? Wahai celakalah aku, sekiranya aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrab. Celaku. Andaikan tak bakawan dan jenyo dulu indak kamu deliku nasib dan. Itu Allah yang memberitakan di dalam Al-Quran. Yang diberitakan dalam Al-Quran itu pasti tidak diragukan lagi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan, jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi menyesal besok orang yang tidak sembarangan memilih kawan. Terus dilanjutkan Allah di ayat 29 surat Al-Furqan, laqad adalla 'anil dzikri ba'da izja'ani. Itu artinya sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Itu kece besok salah milih kawan, Bu. Nih celaku lah dan bakawan dan jurang dan si fulan Tuhan. Lah inyo na menyesatkan den dari peringatan Al-Quran go. Di saat Al-Quran itu datang ke den manyasa den ya Allah. Tapi le pembunuh penyasa itu? Nah, indah pembunuh sama sekali. Jadi artinya kenapa disampaikan Allah biar kita waspada memilih kawan. Jangan sampai kawan yang menyesatkan. Nah, sudah itu diperkuat oleh hadis Rasulullah, Bu. Kau benar berhati-hati, ya kawan. Berkelompok-kelompok josia, berkelompok harus hati-hati. Diperkuat oleh hadis Rasulullah riwayat Abu Daud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rajulu 'ala dini khalili
falyamdur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Jadi ku artinya di situ Bu, kalau awak bakawan jurang yang malih solat, awak tak bawa malih solat. Kalau awak bakawan jurang yang suko bagunjiang, awak suko bagunjiang. Kalau awak bakawan jurang dan suku belanjo sepikirannya, baliko, bali cincin, bali ameh segala macam itu. Awak kasih tu sepikiran awak. Bakawan awak jurang nak beli baju taruh sah. Awak akan terpancing nak beli baju taruh. Padahal kondisi awak tidak mengizinkan. Bakawan awak jurang dan melawan kelakinya yang meremehkan lakinya, awak ikut-ikutan. Ini percaya Bu tu? Pasti karena itulah diperkuat pula oleh Rasulullah. Sungguh agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Jadi kalau awak bakawan Bu, jurang dan suko membongkar naik orang Bu, lay duduk aja hanya baca si anu api harinya membaca orang. Tabau awak muda itu Bu, bakawan awak jurang bagak, awak tabuk bagak belum. Apalah kau takuan tu, lawan je. Oh iya dan lawan dia, aduh kadang takuan dia nyo. Nah itu muncul tanpa kita sadar. Bakawan awak jurang yang cuma sibuk memikirkan hidup dunianya. Bisu kerajaan kamu apa cari kerajaan apa ya mau bawang kanilah baikolah baitulah. Boleh bakar rajo, tapi kewajiban sebagai hamba jangan dilupakan. Kok bakar rajo itu you bakar rajo awak. Karena dunia kau tempat bersusah payah. Turunlah engkau ke dunia kecil Allah karena Nabi Adam. Tidakkan kau temui seperti yang telah kau dapatkan di surga. Engkau akan bersusah payah, akan menumpahkan darah segala macam, akan dengki, iri, itu yang akan kau temui di dunia. Tuh temui gini nak Bu. Jadi itu ibu-ibu, berhati-hatilah ibu memilih kawan. Jangan duduk yo jurang dan tidak peduli sama sekali jo hidup kamati. Seolah-olahnya ke hidup salamonyo. Jangan buat duduk jurang yang sibuk. Aku zaman kini misalnya orang yang suka sibuknya memikirkan wajahnya, skincare segala macam orang zaman kini. Dia beli skincare merek itu, sibuk sedih merek itu, hanya memikirkan tampilan luar tanpa memikirkan yang di dalamnya seperti apa. Jadi ibu-ibu berhati-hati, jangan sampai kita bisa salah satu termasuk hamba Allah yang mengeceni kobo. Wahai celakalah aku, sekiranya aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Mungkin tidak kamu diku dan indak di naraku dan di manyasa dan bakawan. Andaikan dan bakawan itu dulu mungkin bisa dan kasurgo sama jenya. Karena kawanku besar pengaruhnya Bu. Oh jangan dikecen awak lah ada awak andai orang tidak kata pengaruh. Besar pengaruh. Bakawan awak jurang yang suka maireh Bu. Awak tak bawa lo suka maireh orang. Lencuk dia kan. Jom muncul menunjuk orang. Saya tipe jatuh mah. Jom muncul menunjuk orang. Ada aja tunjuknya Bu. Lah bebe muncul di menunjuk orang. Jangan buat bakawan orang model itu. Biar awak tidak seperti itu. Ekolah nyawati-wanti wak di Allah. Jadi besok awak dah bisa protes le duku. Baku bisiko dan ya Allah dan lebih banyak amal dan cari aja siapa bakawan. Itu makanya hati-hati. Yang kedua Ibu, nah, aku balik ke Abu Thalib tadi. Kenapa Abu Thalib seperti itu? Karena Abu Thalib saya kawannya Abu Jahal kawannya. Makanya ndak dapetnya hidayah dia berkawan dengan Abu Jahal. Zaman kini banyak Abu Jahal Bu. Tapi dalam potret yang berbeda daerah. Banyak Abu Jahal. Abu Jahal banyak. Bu. Yo. Yang kedua, mengagungkan budaya yang bertentangan dengan Al-Quran. Penyebab Abu Thalib tadi tidak mendapatkan hidayah. Yang kedua faktornya terlalu mengagungkan budaya nenek moyangnya. Lata, Uzza, Tuhan-Tuhan orang kafir itu. Hambal, ya nak. Terlalunya mengagungkan itu. Jadi tidak masuk kebenarannya, masuk kebenaran dari kawannya tadi saja, dari Abu Jahal orang ini.
agama nenek moyangnya nanya turuan. Kalau cara dewak kini apa bu? Apa yang terlalu mengagungkan budaya kalau cara kini yang bertentangan dengan syariat Islam? Apa? Kalau rumah gadang harus menghadap Gunung Talang. Itu salah satunya. Jadi terlalunya meyakini itu. Oh, bakok celako nagarinya kini. Oh, dek kerana rumah gadang tu puta. Dak madu Gunung Talang mungkin itu salah satunya nih Raya. Terlalu mengagungkan budaya. Jadi tidak masuk kebenaran tadi dah. Dan itu disampaikan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 170. Nah, 170 apa kata Allah di situ, Bu? Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak. Baru kejam-kejamnya orang dulu berani. Yo kecen dia Allah, ikutilah apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya. Tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya, padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Jadi kok cara dewa kini, Bu, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan orang tua siswa. Ayo, mungkin gitu. Kalau udah ditawa limau sepiring ndak segeh-segeh. Nah, atau mungkin Menyiram batu, Bu, janari. Menyiram batu ya. Oh, menyiram batu. Janari. Yang seperti itu, Bu, hati-hati. Jangan diyakini sesuatu yang akan memperserikatkan Allah. Itu syirik itu, Bu. Jangan ikut-ikut warna model itu. Biar awak dapat hidayah, kan itu tadi. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, penyebab hidayah itu tidak datang kepada seseorang. Yang ketiga, takut dicela, takut dicaci, takut dicemeh orang. Salah satu contoh umpamanya, nyo ingin ikut ke kelompok Yasin, nyo cari lihat kegiatan kelompok Yasin ku tadi di Facebook. Dia rencana lo bentuknya satu lo habis nih kok satu dia nyo cimehen dan diurang beko. Takut dicimeh, dia nyo cimehen diurang beko. Takut dicela. Itu ndak dapat wak kebenaran model itu loh. Apa wak Yasinan sama-sama rombongan ustazah lalu mah. Takutnya dicemeh. Lakanai. Jangan takut. Atau cik lain. Jangan wak takut dicemeh. Biasa saja aja, merenti. Tak masalah dah. Kalau awak lah diimbau durang ustazah, Bu, itu Allah yang menggerakkan lidahnya mengecek itu. Ustazah itu kan guru tuh. Alhamdulillah sejauhnya. Mudah-mudahan bisa paling tidak berguru untuk diri wak surang dan merah. Gitu. Jadi jangan wak takut dicemeh, jangan takut dicela. Kalau Abu Thalib kok dulu kecek Abu Thalib ke Rasulullah di waktu akan menghembuskan nafasnya. Ya Muhammad, andaikan indahnya cimeh dedek kaum den, mungkin den orang pertama nak mengakui kerasulan engkau sampaikan itu benar. Tapi dia di cimehen di lingkungan dan di kawan-kawan dan itu, Bu. Dia hati-hati, jangan ibu takut di cimehen orang, jangan ibu takut dihina orang, syukuri saudara. Ya, Bu. Terus cik lain ditambah penyebab hidayah itu tidak datang kepada seorang hamba itu merasa benar. Awaklah merasa benar. Jadi kebenaran tadi tak masuk ada dong. Karena lah awak nan benarnya, awak nan pintarnya, awak lah pintar kok. Tak masuk je. Bah? Contohnya mereka dari yang ke 10 9 ya tahu, yang ke 10 hanya pasti ada orang yang bagi tahunya. Jadi Bu, kita berhati-hati benar memilih teman. Jangan sampai sembarang berkawan, Bu. Kalau nampak kawan tuh yang ringan munculnya menyambut orang, Bu. Berarti di saat ibu tidak samuinyo, nyo sabui leh. Pasti. Duduknya je ibu hanya baca si Mila misalnya kan. Mila nak si Lewi tu mudi itu je. Si Niar tu dia mudi itu je. Sabui lah kawan duduk. Tandonya kalau ibu tidak samuinyo, ibunya sabui lo teman.
tahu enggak? Cirel itu modeko sih. Jadi jangan didangan orang model itu. Anggap lalu saja lah, enggak usah kawan orang model itu. Daripada nanti kita menyesal. Nah Bu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicela, dicemeeh, atu jangan ibu takui mano yang ndak luruh mengaji belajar. Kecen balik ndak luruh mengaji belajar. Jangan dikecean di laga air dok kalau jangan ngaji malu jangan. Semakin dake wadanya ke Allah, semakin beraja semakin perbaiki. Malu lo belajar mengaji, malu dia jaiko, malu dia itu. Itu terbaik orang ini. Tak tahu dong. Ngeri kalau tiba orang nyebut ngeri.